Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat keyboard lagi dari Rexus sekarang yang namanya Daiwa D68. Dan kemarin ini kita lihat sebuah keyboard juga dari Fantech yang namanya Maxfit 61. Dan di situ gue bilang itu adalah sebuah keyboard budget king ya. Dan ini punya harga yang lebih murah lagi. Jadi bisa jadi ini lebih budget king lagi daripada keyboard yang kemarin. Dan juga ini layoutnya 65%. Yang gue pribadi sih lebih suka dan gue yakin kalian juga bakal lebih suka karena ada arrow keys di sini yang bakal bikin lebih enak lah untuk penggunaan sehari-hari. Jadi mereka keluarin dua tipe dan di sini ternyata sama juga, mereka keluarin satu yang south facing dan satu lagi itu north facing. Tapi kedua PCB-nya ini udah support hot swap universal, jadi kita mau ganti switch jadi lebih gampang. Tapi secara keseluruhan ini adalah dua keyboard yang sama persis banget dan keduanya juga belum support wireless. Bukan cuma PCB-nya doang yang berbeda, dengan lebih 100.000 harganya, yang south facing ini juga dapat keycaps yang lebih elegan, double shot ABS plastik yang nggak tembus RGB dan ada aksen warna biru Tosca gini lah yang menurut gua cakep banget di keyboard yang warna putih. Sayangnya posisi fontnya itu masih di tengah, coba di sisi kiri menurut gua bakal lebih cakep lagi. Ditambah juga kita dapat coil cable yang serasi warnanya, jadi kita bisa bikin setup kita itu langsung lengkap. Sedangkan yang north facing itu keycapsnya double shot yang transparan, jadi untuk RGB bakal lebih terang untuk kalian yang suka. Keycapsnya juga nggak seelegan yang south facing, masih banyak legend-legend untuk function layernya itu yang bakal membantu lah untuk hafalin apa aja fungsinya ya. Tapi kalau buat gua sih, gua bakal lebih pilih keycaps yang bersih kayak gini. Keycaps profile yang south facing ini masih OEM profile, jadi sebenarnya sih dalam segi feeling ketik ya masih sama-sama aja berdua ini. Satu hal yang gua sadar itu adalah ini keyboardnya agak sedikit terlalu datar ya untuk preferensi gua. Ditambah juga nggak ada adjustment fit di bawahnya, jadi kita nggak bisa naikin lagi keyboardnya. Nggak terlalu masalah banget sih, menurut gua masih nyaman-nyaman aja untuk ketik. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang bakal ngerasa ini terlalu datar. Untuk switchnya di sini ada 3 pilihan, Outemu Red, Blue dan juga Brown. Bukan switch yang terindah atau yang terenak gitulah, tapi ya mau nggak mau untuk keyboard budget segini biasa kita dapat switch yang seperti itu. Gue saranin ganti aja switchnya kalau misalkan kalian punya budget lebih. Gue bakal kasih rekomendasi switch yang murah meriah dan juga enak di deskripsi di bawah. Untuk stabilizernya udah di factory loop, tapi ya masih belum sempurna lah. Tapi menurut gue untuk orang-orang, terutama orang-orang yang baru mulai ya, mungkin ini keyboard mechanical pertama mereka, ini udah pas banget, nggak ada masalah. Untuk di dalam casingnya bener-bener kosong kali ini karena nggak ada baterai juga kan ya, dan juga nggak ada foam di dalam, tapi ada foam di antara PCB dan plate. Gua rasa sih mestinya kalau keyboard kayak gini, terutama kalau pakai switch Outemu yang sangat pink banget ya, punya case foam itu bakal lumayan ngebantu lah. Tapi di sini kita nggak dapat apa-apa, dan kita coba cek aja suaranya kayak gimana. Seperti yang kalian bisa dengar, suara pingnya itu kuat banget. Memang kayak gitulah switch Outemu. Jadi lebih baik diganti aja kalau kalian punya budget lebih. Untuk software ya di sini lumayan oke sih sebenarnya, bisa remap, makro dan lain-lain. Tapi masih belum bisa ganti switch untuk jadi tombol FN. Gue berharap banget di masa depan untuk keyboard-keyboard, terutama keyboard-keyboard merek lokal kayak gini, untuk bisa punya fitur itu, karena menurut gue sih lumayan penting. Softwarenya juga nggak bisa digabung, yang sebenarnya sih nggak bakal masalah untuk kalian-kalian ya, tapi pas gue tes itu software yang south facing nggak bisa dipakai sama keyboard yang
north facing, harus download lagi software baru. Dan itu yang gue lihat tren di gadget-gadget merek lokal ya, terutama mouse dan keyboard. Bukan cuma Rexus aja, tapi hampir semua merek. Kalau setiap produk baru kita harus download juga software baru. Dan ya gue berharap kedepannya kita bisa punya satu software aja yang bisa untuk semuanya. Tapi ya sekarang sih belum bisa. Oke, jadi ini beneran keyboard yang simple banget sih, straight to the point, tinggal colok langsung pakai aja, nggak usah dipikirin lagi. Dan karena harganya yang sangat affordable ini, susah juga untuk gua komplain kekurangan-kekurangan yang keyboard ini punya. Yes, ini nggak punya wireless, ini bukan gasket mount, ini nggak punya knob lah. Pokoknya nggak ada fitur-fitur populer yang ada di keyboard-keyboard zaman sekarang. Dan memang kalau kita perhatiin jadinya, kita bakal ngerasa ini kayaknya keyboard agak membosankan ya. Tapi menurut gua kesederhanaan itulah yang bisa bikin keyboard ini tuh jadi target market baru ke orang-orang yang terutama baru mulai, baru mau mencoba mechanical keyboard pertama mereka. Ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat murah dan udah cakep juga desainnya. Dan mereka juga masih ada kebebasan untuk ganti switch ke depannya dan juga eksperimen dengan berbagai macam keycaps. Menurut gue sih ambil yang south facing aja, karena beda 100 ribunya tuh agak sedikit nanggung ya. North facingnya juga nggak ada fitur ekstra yang bikin dia lebih unik gitu. Kalau misalkan yang north facing itu ada wireless, mungkin gue bakal lebih rekomen yang north facing. Tapi karena kedua keyboard itu sama persis banget, kayaknya gue lebih rekomen yang south facing aja. Untuk harganya kalau kita mau bandingin sama Budget King sebelah yang gue barusan review juga, Funtech Maxfit 61, keunggulan ini tuh layoutnya yang di 65%. Dan gue juga sadar banyak orang yang nggak suka keyboard nggak ada arrow-nya, termasuk gue juga sih sebenarnya. Gue lebih suka ada arrow, dan gue rasa layout 65 ini memang lebih bersahabat untuk orang-orang yang terutama baru mulai ke keyboard kecil kayak gini. Jadi ya, ini bisa jadi pilihan yang mungkin lebih menarik dibanding merek sebelah. Oke, itu aja dari gua, keyboard yang sangat gampang untuk di-review dan juga untuk direkomend karena memang sesimpel itu dan semurah itu. Kasih tau gua pendapat kalian seperti apa di komentar di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.